bahwa yang terjadi itu adalah Allah yang menggerakkan. Biarkan hati yang bening, pikiran yang bening ini tembus kepada Allah, tembus kepada sifat dan kesifatan yang menjadikan diri ini terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Edi Suaifdi, dan pertanyaan tersebut diajukan di dalam video Syekh Jati yang berjudul Wujudullah dalam Diri dan Kehidupan. Silahkan simak video tersebut. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, sebenarnya di mana yang dinamakan diri? Mohon pencerahannya Ustadz. Para sahabat semua, terima kasih. Pertanyaan ini memang pendek ya, tapi harus benar-benar bisa diterangkan dengan benar-benar lugas. Aku juga tidak optimis apakah keterangan ini nanti bisa diterima atau tidak. Di dalam video Syekh Jati sering sekali menyinggung tentang hadis-hadis seperti ini. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu rahasianya, rahasianya itu sifatku, dan sifatku bukan lain selain dari diriku. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah atau fana dirinya. Hadis ini mungkin hanya sebuah penegasan, tapi bagaimana dan di mana kita harus mencari itu? Ya, lalu dan di manakah sebetulnya diri itu? Apakah jasad, apakah nyawa kita, ataukah keduanya? Hal ini pun ditegaskan di dalam Luqman ayat 20. Dan Allah telah menyempurnakan bagimu nikmat zahir dan nikmat batin. Dari petikan ini menjelaskan bahwa sejatinya diri adalah lahir dan batin. Jika batiniah saja tanpa jasad, apalah artinya? Tubuh ini tak akan merasakan kehadirannya. Dan kalau jasad saja tanpa batiniah, tanpa sisi batin, juga tidak akan begitu ada manfaatnya. Tapi lepas dari itu, untuk memahami tentang diri yang sejati, saya harap kita harus mampu meletakkan diri sebentar masuk ke ranah hakikat. Hakikat hidup, hakikat diri, hakikat Tuhan, hakikat pemahaman hakikat. Jadi mohon, jika secara umum Rasulullah SAW adalah terutus untuk seluruh umat muslim di dunia, maka secara pribadi banyak yang mengatakan diri sejati itu dikatakan hakikat Rasul dalam diri. Lalu apakah dan siapakah hakikat Rasul dalam diri yang terutus untuk pribadi kita ini, yang pada hakikatnya hakikat diri tersebut selalu bersama manusia selama manusia masih bernafas sampai ajal menjemput, baik itu manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak. Kenapa begitu? Karena diri sejati adalah hakikat sifat Allah. Jadi sifatnya maha, kemahaan tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita perkirakan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hakikat diri sejati adalah hakikat Rasul dalam diri, atau sisi ruhaniyah yang terutus untuk setiap pribadi dari amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kita perlu ingat dahulu perbedaan antara manusia atau tubuh kita ini dengan sifat Rasulullah SAW. Sifat Rasul itu selalu terpelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada sidik, amanah, tablik, fatonah. Tapi masa hidup Rasulullah SAW sudah selesai, dan masa hidup kita sekarang ini yang sangat jauh dari masanya. Oleh karena itu, yang perlu kita kenal sekarang ini adalah hakikat Rasul dalam diri. Disebut sebagai Rasul batin atau sukma sejati, atau bisa juga sang guru sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 50. Sungguh aku menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Para sahabat semua, tapi perlu kita ingat bahwa pada hari ini, bahwa apa yang kita perbuat itu sesungguhnya sudah ada di Lauhul Mahfuz sebelumnya. Jadi untuk mengetahui letak diri, maka manusia harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menzahirkan dan memperlihatkan sifatnya melalui perbuatan ruh. Barang siapa yang berhajat melihat Allah, maka lihatlah perbuatan ruh. Perbuatan ruh ini dizahirkan atau dapat disaksikan melalui jasad manusia. Maka jika ingin melihat ruh, lihatlah perbuatan manusia. Dan pada saat melihat perbuatan manusia tersebut, itu sesungguhnya adalah memiliki eksistensi ruh di dalamnya. Maka ini sama artinya kita melihat perbuatan ruh. Karena yang kita pandang adalah ruh, bukan jasad. Jika manusia mampu terpandang sisi ruhaniyahnya, maka terlihatlah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahirnya adalah sebuah tubuh yang berbuat, namun sesungguhnya ruhlah yang menggerakkan perbuatan. Dan sesungguhnya ruh tersebut adalah sifat ihsan dan sifat baik pada manusia. Ini bisa terjadi bila mana manusia mampu melebur ego, diri, hawa nafsu, dan keinginan diri. Maka itu sesungguhnya adalah hakikat wali dalam diri, dengan totalitas eksistensi ruh yang menguasai dan mengendalikan perbuatan kebaikan yang terjadi di sisi lahiriah. Ini mungkin sampai di sini masih sulit ya untuk dipahami letak diri sejatinya di mana. Tapi mari kita kembali kepada surat Luqman ayat 20. Dan Allah telah menyempurnakan bagimu nikmat zahir dan nikmat batin. Jadi keduanya tersebut antara lahir dan batin itu adalah wujud yang benar-benar harus terkondisikan. Wujud diri sejati adalah kemanunggalan lahir dan batin manusia yang sudah terkondisikan di setiap sendi kehidupan. Jadi mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat sebuah contoh, yaitu doa orang yang teraniaya. Bagaimanakah kita mensikapi ini secara lahir dan batin? Pada suatu saat ada teman saya yang teraniaya oleh keluarga-keluarganya. Notabene dia adalah teman mengaji. Kemudian setelah beliau mendapatkan kesusahan tersebut, dia pulang berzikir supaya dia mendapat keadilan, supaya dia mendapat kondisi yang lebih baik lagi dari teraniaya di keluarganya tersebut, yang mampu didayagunakan untuk pembelaan dirinya secara batiniah. Tapi sebetulnya kondisi ini menurut aku sebuah zikir dari doa yang terijazahkan tersebut benar-benar nyata dan baik. Menurut aku ini bukan terkondisikan kepada sifat dan kesifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat kita teraniaya, bisakah pada saat itu, pada saat kita benar-benar teraniaya, kita hanya melepas semua? Kita tidak memerlukan lagi zikir, kita tidak memerlukan lagi siapa-siapa, kita lepaskan semua, kita ikhlaskan. Jadi pada saat kita teraniaya, lepas semua, kita jangan sekali-kali merasa teraniaya. Kondisi teraniaya tersebut adalah sifat lahiriah yang mengganggu, yang mengombang-ambingkan rasa batin manusia yang seharusnya kebal, yang seharusnya teguh satu terhadap rasa Allah. Jadi kita tidak perlu menggunakan zikir untuk mengatasi hal tersebut. Lepaskan zikir kita, lepaskan ego diri, lepaskan hawa nafsu,
lepaskan keinginan. Jadi kita tidak perlu berkeinginan untuk membalas, kita tidak perlu berkeinginan untuk melakukan zikir, untuk mungkin untuk membentengi diri kita dari masalah tersebut. Karena pada dasarnya pada saat kita lepas semua, kita ikhlaskan semua kejadian tersebut, bahwa yang terjadi itu adalah Allah yang menggerakkan. Insya Allah kita di situ mampu masuk dalam kondisi kesadaran tertinggi. Lepaskan semua, biarkan hati kita ini bening, biarkan pikiran ini jernih. Jangan sekali-kali kita lakukan pergerakan apapun. Biarkan hati yang bening, pikiran yang bening ini tembus kepada Allah, tembus kepada sifat dan kesifatan yang menjadikan diri ini terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita tidak perlu mengharap apapun. Kita tidak perlu, bahkan kita tidak perlu mengharap kepada Allah. Mengapa bisa begitu? Karena pada saat kita berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat keadilan, artinya kita tidak yakin bahwa Allah itu sudah ada dan sudah satu dalam kemanunggalan diri lahir dan batin. Suatu pengharapan, mengharap kepada Allah supaya mereka diadili, ini menjelaskan, ini mengkondisikan bahwa kita ini jauh dari Allah. Jadi lepaskanlah, ikhlaskanlah, jernihkan pikiran, dengarkan suara hati nurani yang sangat murni, jernih, jadi lepas semua, tidak ada perasaan suka ataupun benci ataupun teraniaya. Itu semua adalah rasa penggoda yang bertujuan untuk menggoyahkan kekebalan rasa batin kita. Lepaskan, beningkan, jernihkan pikiran Anda. Dengan pikiran Anda jernih, maka akan terdengar suara hati nurani yang sangat murni, tiada kebohongan, dan selalu berkata akan kebaikan. Maka kondisikanlah itu yang sudah terkondisikan dengan baik. Insya Allah kita akan mampu merasakan keadaan diri sejati secara batiniah kita dengan kesadaran lahiriah kita. Dan Allah lah yang menyempurnakan bagimu nikmat zahir dan nikmat batin.